Kita akan mulai dulu dengan masalah penting untuk difahami. Tentang masalah definisi dari para ulama dalam menanggapi masalah sabar. Ya. Sabar itu, teman-teman sekalian, bukan pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita elus dada dan duduk manis. Misalnya ada orang sakit, sabar ya, suruh duduk aja. Atau kita mengatakan, sudah saya sabar saja. Karena saya belum dapat kerjaan misalnya. Dia duduk aja, nganggur. Itu keliru. Penempatan sabarnya salah. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh misalnya, kita tidur malam hari sehat-sehat saja. Begitu bangun pagi hari, kita flu. Di sini ujian sedang datang. Sabar. Gimana sabarnya? Terima dulu. Oh, Allah sedang menguji saya. Lalu ikhtiar, minum obat, minum teh hangat. Nah, itu namanya sabar. Dan juga menahan lisan dari keluh kesah. Karena kalau orang berkeluh kesah tentang ujian datang kepadanya, semua orang diberitahukan, maka seperti dia sedang mengeluhkan Tuhannya yang sedang menguji dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya dalam Islam masalah sabar ini betul-betul ditekankan definisinya. Ya. Ibrahim Al-Khawwas, ya, rahimahullah mengatakan, hakikat sabar adalah teguh di atas kitab, Alkitab dan Sunnah. Maksudnya mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bagaimana panduannya? Kayak tadi saya katakan. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujian ini terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajatnya di surga. Ada derajat di surga, teman-teman sekalian, tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa. Tapi dengan 10 tahun sakit, bisa dia sampai derajat itu. Makanya ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun. Karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu, dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebutkan dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kau mau, saya bisa doakan. Detik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mukjizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar. Tetap berobat, ya. Maka bagimu surga. Maka kata wanita tersebut, kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. Tapi ya Rasulullah, kalau begitu minimal saya kalau sedang kambuh sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia. Jadi ini luar biasa nih. Ya. Bagaimana Islam datang mengajarkan seperti itu. Kemudian juga pada saat Atta rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang ada di Mekah sini, pernah ditanya tentang sabar itu apa. Beliau mengatakan sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang santun dan baik. Maknanya jangan dengan marah-marah, jangan dengan mengharik diri sendiri, sibuk menyalahkan orang-orang sana sini. Gak ada gunanya. Ada ujian yang kedua disebabkan karena perbuatan kita, sehingga Allah datangkan sebagai peringatan. Ya. Dan umumnya ini biasanya apa yang kita lakukan pada orang terjadi pada kita. Nah, kita pernah gibah orang, jangan heran satu waktu kita digibah. Kita pernah pukul orang, kita akan dipukul juga. Itu biasa. Kita pernah menipu orang, kita akan ditipu. Kama tadinu tudan. Ya. Sebagaimana kau berperilaku, maka akan seperti itu. Dan ada banyak riwayat menyebutkan tentang masalah ini dari baginda Nabi SAW. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu menilai atau menyalahkan atau apalah tentang orang lain, ya, yang sejenisnya, maka dia tidak akan meninggal kecuali akan menimpahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati, jangan sibuk mengolok-olok orang, ya, menilai kesalahan orang. Bukan tugas kita itu. Kalau ada kesalahan dari orang, tugas kita atau kekeliruan, maka tugas kita adalah
menasihati, memandu dia, berbagi agar dia bisa ya menemukan solusinya. Ya. Jadi kita bisa seperti itu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sedang tidak menimpa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat satu kekurangan atau ujian pada seseorang yang tidak menimpa dirinya, maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku atas apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan yang banyak dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Itu yang kita dianjurkan. Jangan malah kesalahan orang, kekeliruan orang, atau kekurangan orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Nah, bisa kembali kepada hadis tadi, kalau kita jadikan seperti itu, satu waktu pasti akan menimpa kita juga. Jadi harus hati-hati. Nah, dalam istilah agama kita ini sering kami sampaikan di pengajian ada istilah syamata. Syamata itu menganggap remeh. Bahkan kalau pasukan Islam sedang bertemu dengan pasukan kafir pun, dilarang pasukan Islam menganggap remeh pasukan kafir. Nabi SAW sering berlindung mengatakan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syamatatil a'da, dari menganggap remeh pasukan. Dekat dari sini, 30 kilo dari sini ada satu lembah namanya Hunain. Lembah Hunain. Kalau pernah dengar ada perang Hunain. Perang antara pasukan Nabi SAW. Jumlahnya 12.000 orang pasukan. Belum pernah umat Islam punya pasukan sebesar itu pada saat itu. 10.000 masuk tembus kota Mekah. Lalu ada setelah menang, ada 2.000 mu'allaf masuk Islam. Gabung dengan pasukan Nabi SAW. Dari 12.000. Mereka pergi menuju ke lembah Hunain untuk menghadapi satu suku besar namanya Hawazim. Setelah Quraisy takluk, Hawazim ini juga harus ditaklukkan karena mereka mau menyerang Madinah pada saat itu. Bertemulah pasukan muslimin dengan pasukan Hawazim ini di lembah Hunain. Lembah yang sangat terjal ke bawah gitu. Maka pada saat itu, beberapa sahabat berkata begini, kalau jumlah kita seperti ini, maksudnya 12.000, nggak akan dikalahkan. Begitu aja ngomongnya. Kalau jumlah kita seperti ini, kita tidak akan dikalahkan. Dengan itu Allah uji umat Islam kalah di awal peperangan. Coba dibaca kalau mau tahu tentang sebab kekalahan di perang Hunain di awal peperangan, itu karena itu. Ya. Itu luar biasa, mereka punya pasukan perang yang sangat kuat, tapi karena menganggap remeh musuh, maka sudah cukup Allah SWT datangkan ujian. Ini antara pasukan muslim sama pasukan kafir. Coba bayangin. Sampai 12.000 itu kocar kacir, ada yang lari ke Madinah, ada yang lari pulang ke Mekah. Yang tinggal di sekeliling Nabi SAW itu hanya antara 100 sampai 300. Beberapa buku-buku sejarah berseri pendapat. Hanya itu saja. Yang bertahan melawan musuh jumlahnya mereka, kalau tidak salah jumlah musuh itu sekitar 10 ribuan orang. Tapi akhirnya dengan kesabaran, Allah SWT berikan kemenangan kepada Nabi-Nya SAW. Jadi ini contoh. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya khawatir kalau ada seorang wanita yang hamil, perutnya besar. Lalu saya mengatakan, ya, perutnya besar ya. Allah membuat perutku pun membesar. Jadi nggak boleh sama sekali. Kalau ada kekurangan pada diri orang, kita alhamdulillah, engkau tidak ujikan padaku ya Allah. Gitu. Ya. Dia butuh masukan, dia butuh nasihat, dia butuh saran, berikan. Tapi kita bersyukur karena kita tidak diuji. Jangan malah temannya cadel, dicontoh-contohin, gitu kan. Diolok-olok. Ya, ada banyak orang begitu ya, sehingga ini akhirnya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi ini harus hati-hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul menanggapi semua ujian datang dengan melihat nih. Kalau kita merasa kita nggak melakukan kesalahan kepada Allah, berarti dia murni ujian yang Allah datangkan untuk pengampunan dosa kita yang lalu-lalu atau peninggian derajat kita. Kalau ada sesuatu yang pernah kita lakukan, berarti itu sebabnya. Ini hukumannya. Ya, ini hukumannya. Makanya ada banyak ikhwah dan akhwat kita yang sudah hijrah. Kemudian mereka mengatakan, kenapa Ustaz ya setelah hijrah saya ternyata masih ada ini dan itu. Ya. Pikirannya itu orang kalau sudah hijrah, sudah dekat dengan Allah berarti tidak ada ujiannya. Keliru ini. Justru ujian akan datang. Ya, ujian akan datang. Datang kalau dia memang tidak melakukan dosa, berarti Allah ingin segera melipat gandakan banyak pahala dia, pembersihan dosa dia, peninggian derajat yang dia tidak bisa jangkau memang. Karena terlalu banyak waktu yang dia buang-buang dan lalaikan sebelum dia berhijrah. Atau kalau memang sebelum dia hijrah pernah dia sakitin orang lain. Nah saat ini datang pembersihannya. Bahkan termasuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah datangkan
hukuman di dunia sebelum akhirat. Itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sayang dengan seorang hamba, Allah akan bersihkan hukuman dia, hukuman dia di dunia sebelum di akhirat. Dan kita perlu tahu, manusia-manusia terbaik pun di muka bumi ini, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Coba kita lihat surah Al-An'am, surah nomor 6. Kalau bisa buka aplikasi Al-Qur'annya di handphone, ayatnya 34. Para nabi-nabi pun diuji. Jadi bukan mereka karena nabi, orang dekat dengan Allah lalu tidak diuji. Oh, diuji semuanya. Tapi ujian-ujian ini, ya, ada yang karena memang Allah murni menguji mereka, ada yang memang ada yang melakukan kesalahan lalu Allah SWT berikan peringatan supaya berhenti dari kesalahan tersebut. Dalam surah Al-An'am ayat 34 Allah beriman, saya bacakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ini Allah SWT kokohkan hati Nabi-Nya Muhammad SAW dengan ayat ini. Karena Nabi SAW diuji sama Allah SWT. 13 tahun fase dakwah di kota Mekah yang kita sekarang ada, kita bisa rasakan ketentraman seperti ini. Pembangunan renovasi masjid haram luar biasa. Kita bisa tawaf, kita bisa sa'i, kita bisa ibadah. Ini tidak terjadi di awal Islam. 13 tahun awal Nabi SAW menyampaikan agama di sini, itu luar biasa ujiannya, luar biasa. Beliau adalah tokoh Quraisy. Siapa yang tidak kenal beliau sampai diberikan julukan As-Sadiqul Amin. As-Sadiq itu orang yang jujur, Al-Amin yang sangat terpercaya. Waktu pernah terjadi di Mekah, Hajar Aswad. Di masa itu mereka mau renovasi Ka'bah. Kemudian setelah renovasi mereka mau letakkan Hajar Aswad. Nah, peletakan Hajar Aswad dianggap satu kemuliaan. Suku-suku Quraisy bersaing. Siapa yang meletakkan nih? Nah, ada satu suku Quraisy yang menyembelih domba, lalu darahnya dituang di satu bejana, lalu mereka semua laki-lakinya celupin tangan supaya ke darah itu, lalu mengangkat, lalu mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Maka suku yang lain lakukan hal yang sama. Sembelih domba, taruh lagi darah di bejana, semua celupin tangan. Kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, terjadi pertumpahan darah. Hampir semua satu Mekah ini perang pada saat itu. Luar biasa gitu keadaannya. Sudah mereka semua hanusin pedang, sudah mau saling perang satu sama yang lain. Pokoknya berebut, siapa yang meletakkan Hajar Aswad, karena ini dianggap satu kemuliaan, akan dikenang sepanjang masa. Gitu. Akhirnya ada satu orang tua bijaksana dari mereka mengatakan begini saja. Ini kalau dibiarkan terjadi peperangan nih, pertumpahan darah. Dan Quraisy akan habis, nggak ada lagi keturunan Quraisy nanti. Kalau kalian mau dengar saran saya, maka saya menyarankan agar siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ada pintu gerbangnya kota Mekah itu namanya pintu Bani Syaibah. Kita jadikan dia sebagai penentu keputusan. Apa yang ditentukan kita terima. Maka akhirnya semua sepakat, baiklah kalau gitu. Jadi ribuan orang pada saat itu, puluhan ribu penduduk Mekah, matanya semua nyorot ke pintu Bani Syaibah. Dan yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau masuk, serentak semua puluhan ribu orang ini mengatakan, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin radina. Orang yang terjujur dan terpercaya, dua kali diulangi sama mereka, serentak itu. Orang yang jujur dan terpercaya, kami sudah ridho. Maka Nabi SAW pun datang dan menengahi mereka dengan cara, beliau meminta kain, kemudian meminta setiap suku mendatangkan kepala sukunya, semua kepala suku memegang ujung-ujung kain. Jadi semua kepala suku mewakili sukunya, dan beliau sendiri SAW yang meletakkan batu itu di atas kain tersebut, lalu disuruh jalan ke dekat Ka'bah, lalu Nabi SAW yang letakkan Hajar Aswad itu. Nah, ini kejadian besar di Mekah ini, karena mereka semua mengakui tentang kejujuran Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Nabi SAW mengatakan, aku adalah utusan Allah. Begitu beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, beliau naik ke sebuah bukit, di dekat Safa dan Marwah, sekitar situ dulu ada bukit. Ya. Bukit ini untuk menyampaikan iklan informasi. Nabi SAW naik di situ. Orang-orang Quraisy kumpul semuanya, karena di situ tidak boleh sembarangan orang naik. Ya. Karena yang naik itu berarti akan menyampaikan informasi penting. Apakah ada kematian seorang tokoh, ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Jadi nggak boleh sembarangan gitu. Waktu mereka lihat Nabi SAW di situ, maka mereka tahu ini penting nih. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian
di belakang gunung ini, di belakang pintu gerbang Mekah ini, ada pasukan akan menyerang Mekah. Kalian percaya nggak? Kata mereka, tentu saja. Karena kami belum pernah mendapatimu bohong sekalipun. Nabi nggak pernah bohong sekalipun. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu ketahuilah, aku ini utusan Allah. Di antara dua tanganku siksaan. Artinya orang kalau patuh akan masuk surga. Orang yang membangkang kafir akan masuk neraka. Tahu yang pertama membangkang siapa? Pamannya sendiri. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab ini selain paman beliau juga besannya beliau. Karena anak Abu Lahab sama anak Nabi SAW menikah. Gitu kan? Maka dia yang paling pertama berbicara. Belum tanya, apa sih yang kau punya nih Muhammad? Sampaikan dulu wahyu. Enggak. Langsung, hai Muhammad. Abi hadha jama'atana. Ali hadha jama'atana. Apakah karena ini kau kumpulkan kami? Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Lalu dia bubarkan semua orang-orang Quraisy. Gak boleh dengar. Sudah gitu dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, suruh anaknya laki-laki ceraikan anak Nabi SAW. Permusuhan yang luar biasa sampai Allah SWT kekalkan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu masih hidup sudah Allah pastikan dia sama istrinya akan masuk neraka. Karena begitu. Jadi luar biasa ujiannya. Di tempat beliau, di kota beliau lahir, beliau mulia, beliau punya julukan orang yang terbaik, orang yang paling jujur, diakui oleh semua Quraisy. Begitu mengatakan sebagai seorang nabi tidak diimani. Dan selama 13 tahun, yang masuk Islam hanya 153 orang saja. Karena orang-orang Quraisy mengisolasi. Semua orang Muslim boleh dipukul, boleh diambil hartanya, boleh dibunuh. Yang melakukan itu tidak akan kena hukuman. Kalau dilihat di jalan dilemparin. Nabi Muhammad SAW lagi sholat di depan Ka'bah, ditaruh kotoran unta. Ada yang lagi sholat diinjak batang leher beliau SAW. Sampai Fatimah radhiyallahu anha lewat lalu membersihkan kotoran tersebut. Ya. Sambil menangis gitu. Ya, sudah seperti itu keadaannya pada saat itu. Luar biasa musibahnya, ujiannya. Tapi apakah ini karena Nabi SAW punya dosa? Enggak. Ini ujian datang. Gitu kan? Dan terus berlanjut seperti itu. Sampai akhirnya 83 sahabat itu hijrah ke Ethiopia dipimpin oleh sepupu Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in. Pimpin kafilah hijrah ke Ethiopia. Dan sisa 70 tinggal bersama Nabi SAW yang akhirnya hijrah ke Madinah. Tapi kondisi di Mekah pada saat itu luar biasa. Saya kadang-kadang kalau menyampaikan sesuatu sebagaimana saya sering sampaikan teman saya, coba renungin. Bagaimana fase Mekah. Insya Allah tidak ada halangan besok kita akan city tour masuk ke Museum Wahyu. Ada ilustrasi tentang kondisi kota Mekah masa dulu gitu. Ya, supaya kita bisa bayangkan seperti apa kondisinya. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di masa itu ya. Di masa sekarang saja Quran sudah sempurna. Sudah banyak terjemahan bahkan dalam hampir semua bahasa. Banyak ulama-ulama dan dai menyampaikan firman Allah, sabda Nabi SAW. Sejarah Nabi dinukil di sana sini. Masih banyak orang yang tidak mau beriman. Masih banyak orang Islam yang tidak mau menjalankan syariat. Bagaimana kalau kita ini hidup di masa itu? Di Mekah waktu itu. Coba bayangkan ya. Di kota yang masih sederhana, bangunan sederhana. Ada satu orang ngaku Nabi. Dan yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Iya. Dan waktu itu Al-Quran masih turun 1 ayat, 5 ayat, 1 surah pendek. Dan kebanyakan surah-surah Makkiyah, surah-surah pendek. Ya. Memang tentang akhirat, tentang neraka, tentang surga, tentang umat sebelum kita. Belum ada syariat pada saat itu. 10 tahun fase Madinah semua baru perlengkapan syariat. Perintah jihad setelah hijrah ke Madinah. Perintah puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada saat diperintahkan perang Badar, itu juga diperintahkan syariat puasa. Sholat pun Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. 13 tahun masa kenabian di Mekah. Tahun ke-11 baru ada perintah sholat. Ya. Jadi belum ada syariat. Semua itu peringatan agar mereka meninggalkan kesyirikan dan segala macam. Ini ujian yang luar biasa. Jadi Nabi SAW diuji. Dan bukan karena beliau buat dosa. Tapi memang karena ujian datang dari Allah SWT. Bisa nggak begitu awal Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Allah tundukkan semua hati Quraisy? Oh bisa sekali. Sangat bisa, gitu kan? Tapi Allah memang mau menceritakan dan menyampaikan kepada kita kalau ada ujian-ujian datang. Dan itu tujuannya untuk meninggikan derajat kita di surga, untuk pembersihan dosa-dosa, kalaupun ada dosa misalnya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuma menguji baginda Nabi SAW, tapi rasul-rasul sebelumnya. Makanya waktu ujian-ujian datang kepada Nabi SAW dan berat bagi beliau.
Sampai beliau pada saat sudah ditolak terus di Mekah, disakitin terus, dikatakan penyihir, penyamun, wah pemisah antara suami istri, banyak julukan-julukan dikasih kepada Nabi SAW. Beliau sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Kemudian beliau keluar ke kota Taif, yang insya Allah kita akan pergi besok. Beliau keluar ke sana, jalan kaki. Kita nanti besok naik bus. Kalau naik bus sampai ke ujung gunung, itu bisa satu sampai 1,5 jam. Ya. Tapi nanti kan kita besok jalan mungkin sekitar 40 kilo aja, atau setengah jalan lah ya. Nanti kita akan naik kereta gantung untuk sampai ke atas. Itu lebih cepat. Tapi Nabi SAW jalan kaki. Begitu tiba di sana, juga ditolak dakwanya. Beliau sudah tidak tahu harus buat apa lagi. Beliau pulang dari kota Taif sambil dilemparin batu. Ya. Dan uniknya, cara melempar batunya itu, setiap kali kaki Nabi SAW diangkat, satu dilempari batu. Jadi yang lagi diangkat itu dilempari. Dan satu kota melempari. Itu luar biasa itu ujiannya. Bukan karena Nabi SAW buat dosa. Sampai beliau keluar dari pintu gerbang kota Taif, ditutup pintu gerbangnya. Jadi kayak terusir luar biasa gitu. Ya. Lalu beliau datang ke bawah sebuah pohon. Kemudian beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kemana engkau arahkan hidupku? Jadi Nabi sudah tidak tahu harus buat apa. Ya. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak. Mau kemana lagi? Nggak tahu. Karena waktu itu tidak ada pesawat kayak kita sekarang, ada mobil yang bisa pergi jalan-jalan jauh berdakwah. Tidak bisa. Orang terbatas dengan kaki saja atau dengan kuda atau unta. Jaraknya juga tidak jauh. Kemana ya Allah engkau arahkan masa depanku? Apakah ke musuh yang akan memerangiku? Ya, atau ke masa depan yang belum jelas? Tapi ya Allah, kalau seandainya engkau tidak murkah dengan aku, artinya engkau tidak nilai ini sebagai sebuah kekurangan, engkau tetap menilai sebuah pengorbanan, maka aku tidak peduli. Karena begitu, maksudnya aku akan tetap melalui ini. Gitu kan? Maka pada satu Jibril AS turun lalu mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Tuhanmu Allah, dan bersamaku sekarang malaikat khusus yang memegang semua gunung di muka bumi ini. Tapi tidak disebutkan namanya. Cuma beliau mengatakan begitu. Ada malaikat khusus memegang semua gunung di muka bumi ini. Gunung semua ini di tangan dia. Kalau engkau mau, perintahkan saja dia. Agar ya dia menyatukan antara dua gunung, dua kota ini. Mekah sama Taif ini dua-dua gunungnya dihancurin. Habis sejarahnya kota ini. Dan dakwamu akan tersebar. Atau kamu bersabar ini atas ujian ini. Artinya ini sabar saya katakan tadi ya. Terima dulu ini ujian dari Allah, tapi sambil ikhtiar aja terus. Nanti Allah akan berikan solusinya di waktu yang sudah tepat. Maka juga dakwamu akan menyebar. Tapi Nabi SAW dengan lapang dada dalam kondisi beliau berdarah-darah kakinya. Sudah ditolak sana sini. Karena Allah berikan berita gembira ini, beliau mengatakan, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, keluar lahir dari Abu Jahal, orang yang paling benci Nabi Muhammad SAW dikenal dengan firman umat ini. Kemarin kita sebutkan namanya siapa? Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Orang yang luar biasa dalam imannya sampai mati syahid. Dari Al-Walid, ya, keluar Khalid bin Walid. Al-Walid ini benci sekali dengan Islam sampai meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Banyak sekali. Dari Umayyah bin Khalaf, lahir Safwan. Safwan juga tadinya kufur kepada Allah. Beriman juga di saat pembebasan kota Mekah. Wahsy yang membunuh Hamzah di perang Badr, di perang Uhud, juga masuk Islam dalam kota Mekah. Gitu. Dari kota Taif sendiri keluar penghafal hadis yang paling banyak. Ada yang tahu siapa dari laki-laki? Abu Hurairah. Namanya dia Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Ya. Ini dari kota Taif, dari suku Daus, suku aslinya kota Taif yang tadinya juga menolak dakwah. Subhanallah, doa Nabi SAW diterima. Dan akhirnya dua kota ini sekarang menjadi kota yang masyhur, kota yang Islam, ya, yang makmur, Masya Allah. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu karena ujian dari Allah SWT. Kalau Nabi saja begini, maka kita juga begitu. Lebih pantas untuk diuji gitu kan. Nah, untuk menguatkan hati Nabi SAW, Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am surah 34 tadi. Saya bacakan kembali, ya, atau terjemahan langsung karena sudah baca ayat tadi ya. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Disuruh sabar, ya. Sampai datang pertolongan Allah kepada mereka, tidak seorang pun. Jadi di sini perlu digarisbawahi kata para ulama, Allah mengatakan sampai datang pertolongan kepada mereka. Artinya akan datang pertolongan bila orang itu sabar, gitu. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah, dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Maksudnya, setelah sampai kepadamu berita ini, hai Muhammad, maka pastikan, ya,
engkau juga harus bersabar sebagaimana mereka bersabar. Daqqaq, Ad-Daqqaq rahimahullah, nama seseorang ya, Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, hakikat dari sabar yaitu tidak memprotes sesuatu yang sudah ditetapkan dalam takdir. Adapun menampakkan musibah yang menimpa selama bukan untuk berkeluh kesah kepada makhluk, maka hal itu tidak meniadakan kesabaran. Maksudnya, kalau kita lagi sakit lalu kita konsultasi pada dokter, itu bukan tidak sabar. Itu salah satu bahan ikhtiar. Yang penting kita terima dulu, oh Allah lagi uji saya dengan sakit nih, kita terima dulu. Dan kita menikmati proses ujian itu sebagaimana kita nikmati kalau nikmat sedang ada. Ya. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya makan makanan yang lezat, di saat kita lapar kita nikmatin proses lapar itu sampai nanti ikhtiar mencari dan Allah hilangkan rasa lapar tadi. Maka dua-dua ini sama, berimbang dalam kita menikmatinya. Gitu. Menikmati proses ujian itu luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Akan membuat orang belajar banyak sekali dari kehidupan dia. Misalnya dia kalau lagi sakit, dia terus merenungi hikmah apa yang bisa saya ambil ya. Oh enak sekali ya, sekarang kita lagi flu dengan demam misalnya. Atau meriang. Begitu di depan kita ada orang minum air es. Enak benar orang ini. Kita dulu juga begitu. Nah dengan sakit kita bisa jadi tahu nilainya itu kan. Jadi pada saat sehat nanti kita lebih menjaga, kita lebih bersyukur. Memang begitu. Kalau Allah tidak pernah datangkan ujian teman-teman sekalian, kita akan kufur nikmat semuanya. Orang akan kufur gitu. Tapi dengan ujian datang dia jadi belajar. Kalau dia punya Tuhan yang mengatur, dia juga harus kembali kepada Tuhannya. Dia harus bisa melalui dengan baik. Nah, itu poinnya. Nah, tapi kalau orang misalnya menyampaikan kepada semua orang, ada yang sedang menimpa dia, satu kampungnya semua tahu masalah dia. Maka orang ini seperti sedang mengeluhkan Tuhannya. Padahal Allah SWT menguji dia untuk justru meningkatkan derajat dia. Harusnya dia bisa menerima itu. Ya. Ini kurang lebih 3 pendapat ulama ini dinukil dari kitab ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim tentang pernyataan mereka berhubungan dengan masalah sabar itu sendiri. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, salah satu ulama di Saudi yang masih hidup, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, sabar itu secara bahasa atau etimologi adalah menahan diri. Menahan diri. Baik dari keluh kesah lisan, ya, sikap tangan, ya, seperti memukul-mukul badan. Ya. Dan Allah SWT berfirman kepada nabinya yang artinya sabarlah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Maksudnya adalah tahanlah dirimu untuk tetap bersama mereka. Adapun di dalam istilah syariat atau terminologinya, sabar adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk meninggalkan kedurhakaan atau kemaksiatan kepada Allah. Jadi ini memang penjelasan para ulama gamblang atau gamblang sekali tentang masalah sabar ini. Ibnu Rajab menjelaskan sabar itu memang ada tingkatan-tingkatan juga ya, dan ada ragamnya. Beliau mengatakan sabar ya, yang dipuji ada beberapa macam. Yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk azan, sholat, gitu kan, duduk di majelis ilmu seperti ini, lowongin waktu pergi haji dan umroh misalnya, apa saja, bangun tengah malam sholat, ya, itu butuh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita butuh sabar untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk berbuat dosa. Tapi pada saat peluangnya datang, dia bersabar. Jangan dia iakan. Diajak untuk menipu, diajak untuk berzina, diajak untuk ini dan itu, dia tolak, dia sabar. Nah. Kemudian, sabar dalam menanggung takdir yang terasa menyakitkan. Nah, ini juga bagian daripada sabar itu sendiri. Karena umumnya ujian tidak menyenangkan. Orang sakit misalnya, ya, orang diganggu orang lain. Nah. Memang tidak nyaman, tapi sedang terjadi. Solusi terbaik adalah sabar. Terima itu sebagai ujian dari Allah, kemudian ikhtiar cari jalan keluar. Ya. Nabi SAW dicaci maki oleh orang-orang munafik selain orang-orang kafir pada saat itu. Dan bahkan setelah pembebasan kota Mekah, setelah menguasai kota Madinah, Nabi SAW masih diganggu. Sampai menjelang wafat pun Nabi SAW masih diganggu oleh orang-orang munafik. Itu banyak sekali. Ya.
Kisah-kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Apa yang Nabi sampaikan, orang munafik mengatakan Muhammad ini ngawur. Masa ngomong gitu, masa bilang begini. Begitu-begitu. Yang tidak sopan kepada Nabi SAW. Sementara para sahabat Nabi Ridwanul Alim yang betul-betul mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, menatap wajah Nabi saja mereka tidak berani. Bahkan digambarkan ya, oleh beberapa tokoh Quraisy. Seingat saya namanya Urwah bin Mas'ud. Dia adalah dutanya Quraisy. Dia mengatakan, wahai Quraisy, saya telah mendatangi Kaisar Romawi, Kisra Persia, Najasyi di Ethiopia. Tapi saya belum pernah melihat ada orang-orang yang menghormati pimpinan mereka sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Jadi mereka bahkan tidak berani memandang wajahnya. Pada saat jalan mereka mendahulukannya. Dan kalau jalan di bawah terik matahari mereka menaunginya. Bahkan kalau Muhammad berwudu dan mengeluarkan riaknya, habis kumur-kumur mereka memperebutkan dan menggosok di badannya. Tapi ini Nabi SAW. Ya. Ini Nabi, bukan riak saya, bukan riak siapapun. Ini Nabi SAW. Jangan dipukul rata. Nggak boleh. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW, kita bisa tabarruk, mengambil dari Nabi SAW. Tapi para sahabat begitu, saking memuliakannya, baginda Nabi SAW. Gitu kan. Ini orang-orang beriman memang menghormati Nabi SAW. Tapi orang-orang yang munafik tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus sabar juga. Yang ketiga dengan ujian yang datang. Memang menyakitkan dalam ujian harian. Ya. Dan ini adalah lazim terjadi. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditipu? Siapa di antara kita yang tidak pernah digibah? Yang tidak pernah difitnah? Siapa di antara kita yang orang utang semuanya bayar? Kalau ada coba angkat tangan, ada nggak? Saya mau kasih mic untuk bicara, coba jelasin. Oh iya Ustaz, saya memang nggak pernah sakit. Wah itu coba. Atau saya memang selama hidup nggak pernah ditipu. Nah. Saya nggak pernah keseleo. Nah. Saya nggak pernah difitnah. Coba. Siapa di antara kita yang melalui rumah tangganya terus tidak pernah cekcok? Ada? Ada, Masya Allah. Mana? Coba. Iya. Ternyata ada saja. Dan itu terjadi pada Nabi SAW. Ya. Tapi pada saat sedang datang, kita jadikan sebagai bahan kita langsung gini. Lihat. Oh ujian ini ternyata saya kayaknya nggak buat salah nih. Oh berarti murni ujian dari Allah. Udah sabarin aja, terima. Berarti ini peninggian derajat nih. Setiap ujian ini, di ujung jalannya ada satu hadiah besar. Tapi prosesnya sabar. Kalau selama perjalanan keluh kesah terus, tidak ada manfaat. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dia tidak akan dapat bonus itu. Kata Umar, orang dalam menghadapi ujian terbagi. Ada orang yang dia bisa menerima itu sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan adalah dia mendapatkan pahala. Dia mudah dalam melalui prosesnya dan dia akan dapat jalan keluarnya. Sekarang kita lagi sakit. Oh Allah lagi uji saya. Udah, dia tenang aja. Dapat pahala. Karena menerima sebagaimana Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia sakit. Sebagaimana Allah kasih dia masa muda, Allah kasih dia masa tua. Ya, begitu terus ada ujian ini kan berpasang-pasangan. Maka dapat pahala. Yang kedua dia mudah melaluinya. Orang kalau tahu ini lagi diuji, ya sudah nikmati aja prosesnya. Toh pahala berjalan. Dan pasti menemukan solusinya. Atau yang kedua, orang nggak bisa terima. Dia dapat dosa kena protes keputusan Tuhannya. Dia sulit melaluinya karena semua keluh kesah dan tidak menemukan jalan keluarnya. Dia tidak ada opsi lain, gitu kan? Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk diibadai oleh hamba di saat tertimpa musibah, sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan. Jadi, kalau kita sedang sehat, kita sedang melimpah nikmat baik luar biasa, kita harus pakai itu dalam ketaatan. Sebagaimana kita jelaskan kemarin di syukur. Tidak pantas seorang hamba yang diberikan harta, diberikan kesehatan, kekuatan, dipakai dalam dosa. Tidak pantas. Karena ini lagi diberikan fasilitas gitu kan. Maksudnya dipakai pada ketaatan. Nah beliau mengatakan, begitu juga pada saat ujian datang. Di situ ada nilai ibadahnya sendiri. Yaitu dengan bersabar, menerima ini. Oh Allah lagi uji saya. Ya. Ibarat kita kalau mau naik kelas, kita diuji di sekolah, di kampus misalnya. Maka ujian ini kan untuk naik level nih. Nah orang kalau menerima itu sudah ujian, saya belajar, saya paksain diri, nikmatin prosesnya. Nah dia dapat nilainya. Tapi kalau dia tidak mau, kalau saya nggak mau ujian deh, udah tidak lulus. Contohnya gitu. Dan beliau mengatakan, maka sabar adalah kewajiban yang selalu melekat kepadanya.
Dia tidak boleh keluar darinya untuk selama-lamanya. Sabar merupakan penyebab untuk meraih segala kesempurnaan. Syekh As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama di Saudi ini, tapi sudah lama meninggal beliau. Ratusan tahun yang lalu. Beliau ahli tafsir dan juga ahli akidah mengatakan, adapun sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepadanya, maka hal itu sudah jelas bagi setiap orang bahwasanya keduanya merupakan bagian daripada keimanan. Bahkan kedua hal tersebut merupakan pokok dan cabang daripada keimanan. Karena pada hakikatnya iman itu secara keseluruhan merupakan kesabaran. Ya, untuk menetapi apa yang dicintai Allah dan ridhoinya, serta untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jadi maksudnya sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, tadi yang jenis sabar yang pertama. Dan sabar dalam meninggalkan dosa, ini adalah bagian dari cabang keimanan. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan sabar. Ya, duduk pengajian begini, dengarin 1 jam, 2 jam, duduk. Padahal kita bisa tidur, bisa makan, bisa santai-santai. Tapi kita sabarin. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Begitu juga dengan meninggalkan dosa-dosa. Setiap ada peluang datang, setiap orang kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Pasti, nggak mungkin tidak. Dan terlintas dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bersabar pada saat itu. Kemudian juga, ya, beliau mengatakan, demikian pula sabar dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan juga karena sungguhnya agama ini berporos pada 3 pokok utama, membenarkan berita dari Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga menjauhi larangan-larangan keduanya. Nah, ini penyampaian ulama tentang masalah sabar itu sendiri. Ya. Sabar juga ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan kebahagiaan dalam jiwa. Sadar atau tidak disadari. Karena kalau lagi ada ujian, ada kan mungkin Bapak Ibu pernah alami keadaan di mana kita nggak tahu harus buat apa lagi. Mentok di satu titik kita tidak harus buat apa lagi. Solusinya nggak ketemu, kita sudah konsentrasi ini tidak bisa ketemu. Ya. Maka di saat itu tidak ada solusi kecuali sabar. Tetap berkeluh kesah, dia gelisah. Tapi kalau dia bersabar, oh ini Allah lagi uji saya. Sudah, dia kembalikan kepada Allah, dia wudu, dia sholat. Maka pada saat itu dia akan mendapatkan ketenangan. Itu solusi yang terbaik. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, kami berhasil ya, memperoleh penghidupan terbaik kami dan melalui sabar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat ini. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang 2 hal ini. Sayap kehidupan antara syukur kalau ada nikmat dan sabar kalau ada ujian, itu disatukan dalam satu hadis. Yang masyhur kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Ya. Inna kulla amra wa khair, karena semua perkara hidupnya baik. Ya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar, kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, dia nikmati dan dia bersyukur. Alhamdulillah, dia nikmati makanan, minuman, pakaian, biologis halal dan segala macam, lalu dia bersyukur. Ya. Itu baik buat dia. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan kalau dia diberikan ujian, maka dia bersabar, dan itu lebih baik buat dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sabar adalah separuh keimanan. Sabar adalah separuh dari keimanan. Dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dan Al-Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar bagaikan keimanan. Sabar bagi keimanan bagaikan atau laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Ini statement Ali dalam sekali ya. Sabar itu ya, bagi keimanan seseorang laksana kepala dari tubuh. Maka kalau kepala sudah hilang, tidak ada lagi kehidupan. Lenyaplah ya. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan itu. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf beliau. Dalam riwayat lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari potongan hadis, dan sabar itu adalah cahaya, namun dia panas. Cahaya yang panas. Maksudnya, memang dia berat, tapi dia adalah cahaya kehidupan. Sabar itu. Dia solusi ya, dari kehidupan itu sendiri. Ibnu Qayyim mengatakan, fitnah syubhat bisa ditepis dengan keyakinan. Tahu syubhatnya? Hal-hal yang samar. Gak jelas dalam agama. Halal gak ya? Nah, itu bisa dihilangkan dengan keyakinan.
Karena Nabi SAW sudah mengatakan halal jelas, haram jelas, diantaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, ini nggak jelas hukumnya, udah saya nggak mau kerjain. Maka dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Dan sampai menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, dia terjerumuskan dirinya pada yang haram. Betul, yang kita cuma ada halal atau haram. Halal jelas, yang haram jelas. Yang ragu-ragu masuk ke dalam yang haram. Maka kata beliau, fitnah syubhat, nggak jelas nih, bisa ditepis dengan keyakinan. Sedangkan fitnah syahwat, ingin selalu berbuat dosa, dapat ditepis dengan bersabar. Oleh karena itulah Allah yang Maha Suci menjadikan kepemimpinan dalam agama tergantung pada kedua perkara ini. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami menjadikan di antara mereka para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bisa bersabar dan senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Jadi ini luar biasa penyampaian-penyampaian para ulama berhubungan dengan masalah ini. Begitu juga dengan tadi ini kalau sifatnya ujian yang datang karena Allah ingin mengangkat derajat kita untuk membersihkan dosa. Tidak ada sebab. Kita tidak menemukan sebab. Nah kalau ada musibah yang datang dan itu adalah sebab, karena sebab perbuatan dosa kita, maka ini biasanya Allah SWT ilhamkan dalam hati setiap hamba. Kita jadi tahu, oh saya mungkin kena buat ini kemarin. Ya. Dan semua dosa adalah awal musibah. Semua dosa. Kalau kita sudah mulai injakkan kaki kita di dosa, pastikan musibah akan datang. Disebabkan karena dosa itu. Makin besar kita buat dosa, maka makin besar ujiannya ke depan. Itu pasti udah. Oleh karena itu jangan coba-coba. Tidak usah coba-coba. Amal soleh itu dipelajari untuk diamalkan. Dosa dipelajari untuk dijauhi. Tidak usah coba. Babi haram, saya coba dulu rasanya gimana. Tidak usah. Zina haram, saya mau coba dulu misalnya. Gak perlu. Haram untuk dipelajari dan dijauhi. Karena kalau kita mulai injakkan kaki kita di dosa itu, selesai. Pastikan itu akan mendatangkan musibah. Nah ini musibahnya ini bahaya nih. Gitu kan? Banyak orang tidak sadar ini. Apalagi kalau tidak tahu agama. Mereka sudah buat dosa. Kemudian Allah datangkan ujian. Malah tambah mabuk. Ya, malah tambah buat maksiat kepada Allah SWT. Makin jauh. Yang paling baik adalah kalau kita sedang datang ujian, introspeksi diri dulu. Kalau kita lihat sepertinya tidak ada salah nih. Ya udah berarti terima itu sebagai ujian dari Allah SWT. Berarti ada derajat yang Allah akan naikkan kita di surga nanti. Dan juga di ujung jalan itu pasti akan ada hadiah yang besar. Dan Allah sudah memastikan dalam ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap usian akan ada kemudahan. Itu pasti. Ya. Kalau kena dosa, biasanya Allah ingatkan kita itu. Ya. Adalah durhaka sama orang tua. Dan ini biasanya hampir sama ya. Makanya kata Nabi SAW, ya, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian. Efeknya apa? Allah akan memberikan kepada anak-anak yang bakti pada kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah juga akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jadi memang efeknya seperti itu. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Al-Amash, dari Abu Dayyan atau Dabyan. Dia berkata, Abu Dayyan ini, dahulu kami duduk bersama Alqamah ketika dia membaca ayat yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan menunjuki hatinya. Maka ditanya kepada beliau, maknanya apa? Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah hatinya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ayatnya. Maka beliau mengatakan orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang tertimpa musibah dan mengetahui bahwasanya musibah itu berasal dari sisi Allah dan dia pun merasa ridho dan pasrah kepadanya. Jadi menerima keputusan tersebut. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari musibah yang sedang datang. Ya. Kita jadi pertama menyadari kalau kita punya Tuhan yang mengatur semua ini. Ya. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada pemilik yang menciptakan kita, yang menciptakan musibah itu. Karena cuma dia yang memiliki solusinya. Dan di saat itu sebenarnya Allah sedang menginginkan kita kembali kepadanya. Kita kembali kepadanya. Jadi ini poin. Ya. Sehingga kita tahu kalau kita punya Tuhan. Poin pertama. Hikmah yang kedua. Ini hikmah pertama. Hikmah kedua. Kita jadi belajar dari ujian yang sedang datang. Kalau seandainya teman-teman kita waktu kecil dulu naik sepeda, jatuh, kita nggak mau lagi belajar sepeda, sampai sekarang kita tidak akan bisa. Tapi pada saat itu kita masih sangat polos. Jatuh belajar lagi. Jatuh inilah, bisa terima. Nggak apa-apa.
Kenapa sekarang pada saat kita sudah dewasa ini kita nggak belajar nih? Gitu. Bahwasanya kita bisa sebenarnya, tapi dengan melalui proses itu. Pelajaran. Ya. Kita lihat kepada orang-orang yang lebih berat ujiannya. Ya. Supaya kita bisa melaluinya. Tapi intinya sebenarnya dia ini adalah peningkatan level nih. Ya. Kita akan naik kelas. Seperti itu. Ya. Kalau sekali kita pernah kena satu ujian, kita jadi banyak ilmu di situ. Misalnya kita pernah kena satu penyakit. Kita jadi tahu nama penyakitnya, nama obatnya, apalah macam-macam di situ. Jadi kita tahu. Sekali lagi ada orang kena hal yang seperti ini, kita jadi tahu, oh ke dokter sana aja, obat ini aja. Kita jadi punya ilmu. Padahal sebenarnya kita tidak punya ilmu seperti itu. Orang kalau bangkrut di satu usaha misalnya, sebagai satu ujian, dia kan jadi coba cari solusinya, apa masalahnya, apa ini, cari, coba akhirnya berhasil lagi naik. Maka dengan ini dia jadi punya pengalaman hidup. Dia tidak akan terjerumus lagi dengan kesalahan yang sama. Dan juga kalau ada orang yang kena musibah yang sama, dia bisa kasih solusinya. Ya seperti itu terus-terusnya. Ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari masalah ini. Kemudian yang ketiga, besarnya pahala yang akan dipanen dengan musibah tersebut. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Ketahuilah orang-orang sabar itu akan menerima pahala tanpa ada hitungan lagi. Dalam sebuah riwayat yang sangat luar biasa, kata Nabi SAW, nanti orang-orang yang banyak, yang sedikit ujiannya di dunia. Ujiannya sedikit dia. Semua orang diuji, tapi ada yang sedikit. Melihat orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, orang yang lahir dalam keadaan miskin, susah hidupnya, segala macam, itu nanti hari kiamat dikasih pahala melimpah orang-orang yang banyak ujiannya ini. Maka orang yang sedikit ujiannya, melihat nikmat yang besar Allah kasih hanya karena sakit, hanya karena diganggu orang, hanya karena keseleo, hanya karena mungkin rumahnya biasa, gubuk. Maka karena dibalas sama Allah dengan pahala yang besar, maka orang-orang yang sedikit ujiannya berharap, kata Nabi SAW, dikembalikan ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Itu kan sakit sekali kan? Tapi mereka berharap kembali dunia supaya digunting-gunting kulitnya, supaya mereka mendapatkan pahala seperti orang-orang itu. Jadi memang ada teman-teman pahala yang tidak bisa kita jangkau kecuali dengan ujian tersebut. Ini hikmah-hikmah Allah yang luar biasa di balik semua. Dan begitulah agama Islam, ya. Mendatangkan keterangan kepada kita. Nah, saya tutup dengan teman-teman sekalian, kalau ada orang yang datang ujian pada dia dan bisa bersabar, pastikan itu pembersihan dosanya. Itu luar biasa. Itu. Mungkin tidak cukup dengan istighfar. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan ujikan penyakit kepada hamba tersebut, dengannya bersih dosa-dosanya. Pernah ada seorang sahabiat Nabi perempuan, beliau lagi demam. Nabi SAW kebetulan menjenguknya, lalu menanyakan, ada apa denganmu? Dia bilang, ya Rasulullah, demam. Semoga Allah tidak berkahi. Karena dia merasa demam mengganggu dia. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki demam itu. Karena demam itu menggugurkan dosa, sebagaimana ya, pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi gugur dosa-dosa itu. Dan bukan cuma kita, para nabi-nabi pun. Nabi Muhammad SAW demam. Sakit. Sampai pada sahabat masuk ke dalam kamar beliau, waktu Jumat lagi sakit, pegang di atas selimut beliau, demamnya sampai tembus panasnya. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, Anda benar-benar ditimpa demam yang luar biasa nih. Belum pernah kami lihat demam seperti ini. Kata Nabi SAW, iya, aku diujikan 2 kali lipat dari yang diujikan kepada kalian. Jadi kalau kita 40 mungkin teman-teman dokter sudah tahu, kalau 40, itu sudah masuk dirawat kan ya. Beliau berarti 80 itu, bagaimana panasnya itu. Jadi ujiannya berat. Lalu kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah itu berarti Anda diberikan juga double pahala? Kata Nabi SAW, iya, tentu saja. Lalu orang ini mengatakan, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Nabi-nabi. Nabi ini harusnya kan yang paling selamat dari ujian gitu. Tapi mereka justru yang paling banyak ujiannya. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang ditimpa musibah, ingat musibahku. Maka pasti akan meringankan musibah dia. Orang yang terhormat di Mekah, tadi sudah kita kasih ceritanya, ya, malah ditolak sama kaumnya sendiri, malah pamannya sendiri yang memusuhinya. Ya. Itu di perang Uhud, nanti akan kita ceritakan insya Allah di lokasi Uhud kita di Madinah, yang memegang bendera, ya, 10 orang pegang bendera Quraisy itu semua dari suku Abiddar, dari keluarganya Nabi sendiri, yang membenci Nabi SAW. Jadi untuk menunjukkan memang kebencian mereka kepada agama Islam ini.
Bagaimana orang tidak sakit yang dia dakwai keluarganya sendiri nolak gitu. Padahal kebenaran, kebaikan. Agama Allah ini kan semua baik ya. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah. Apa yang tidak baiknya gitu. Dan semua yang tidak baik dilarang. Bohong, menipu, mukul orang, ambil haknya orang lain. Tidak. Berarti agama ini baik, tapi mereka nolak. Itu kan musibah. Ya. Luar biasa gitu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi SAW 13 tahun dakwanya ditolak di Mekah itu. Bukan main-main 13 tahun, waktu yang cukup lama. Tapi setelah itu karena beliau bersabar, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan. Dalam 10 tahun saja, ya, seluruh jazirah Arab itu takluk di tangan Nabi SAW. Tidak sampai di situ. Beliau tidak meninggal kecuali sudah selesai jazirah Arab. Di masa Abu Bakar yang saya ceritakan kemarin dari 11 sampai 13 Hijriah, itu juga fitnah jazirah Arab sudah selesai, nabi-nabi palsu. Di masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah, itu ekspansi Islam. Setengah dunia dikuasai umat Islam. Dan terus saja Islam menyebar dari kesabaran Nabi SAW ini sampai kepada kita semua. Nah ini satu hal yang luar biasa itu. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang bisa mengalahkan musibah Nabi SAW? Allah karunia beliau 7 orang anak. 4 perempuan, 3 laki-laki. Tahu nggak? Kalau ke-6 anaknya meninggal di masa hidup beliau. 7 ini anak, 6-6-nya mati. Cuma 1 yang masih hidup dan meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Dimulai dari 3 anak laki-lakinya. Kita tahu anak laki-laki biasa lebih diharapkan karena dia bawa nasab dan segala macam. Tapi Qasim, karena beliau punya julukan Abul Qasim, wafat masih kecil, baru lahir sudah meninggal. Kemudian yang kedua Abdullah, meninggal juga. Pas lahir beberapa waktu meninggal. Ini dari Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau menikah sama Maria, dari Maria juga lahir Ibrahim, juga meninggal masih kecil. Sampai waktu meninggal Ibrahim, Nabi SAW melihat 3 anak laki-laki meninggal semua. Beliau netesin air mata. Dan beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. 4 anak perempuannya, ya, ada Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab, dan juga Fatimah. 3 yang pertama ini meninggal semua di masa hidup Nabi. Fatimah yang hidup 1 tahun setelah Nabi SAW baru meninggal. 7 anak, 6 meninggal di masa hidupnya. Musibah luar biasa. Ujian luar biasa. Tidak main-main. Di masa hidup beliau juga cucunya meninggal. Umama meninggal. Cucu dari Zainab, gitu kan. Ini luar biasa. Di masa hidup beliau, ada 2 pamannya yang masuk Islam, ada 2 pamannya yang kafir. Masuk Islam, Hamzah dan ya, Abbas, radhiyallahu anhu ajma'in. Yang meninggal dalam keadaan kafir, Abu Lahab dan juga Abu Talib. Beliau sedih, tapi nggak bisa buat apa-apa. Ya, ada ujian-ujian datang, subhanallah, begitu. Ya, di Mekah setiap jalan nih, penyihir, penyamun, dicaci maki. Di Madinah pun setelah hijrah, sudah punya kerajaan. Nabi jadi raja nih. Raja, punya pasukan, punya segala macam. Masih disakiti oleh orang munafik. Masih ingat kemarin kisah yang tentang fitnah Aisyah zina dengan Safwan. Gosip. Itu luar biasa tuh menyakitkan. Tapi beliau sabar. Gitu kan. Beliau pernah mau mengajak muslimin perang Tabuk, perang terakhir muslimin. Ya. Itu dengan 30.000 pasukan. Semua laki-laki wajib pergi. Waktu itu subhanallah ujian Allah luar biasa datang. Menguji iman dengan orang-orang munafik. Orang beriman sama orang munafik. Besok mereka akan panen kurma mereka. Dan waktu itu pendapatan utama masyarakat Madinah kurma. Besok akan panen, hari ini Nabi suruh jalan berperang. Semua orang beriman pergi. Sekejap segelintir orang yang punya udur mereka pamit sama Nabi. Ada 3 orang yang tidak punya udur akhirnya turunlah dijelaskan dalam surah At-Taubah. Di antaranya Ka'ab bin Malik dan teman-temannya yang memang tidak sempat pergi dan akhirnya mereka mohon ampun kepada Allah, Allah maafkan. Tapi cuma 3 orang, selebihnya ribuan orang pergi semua. Orang-orang mukmin yang pergi. Mereka anggap itu adalah ajakan lebih indah berjihad jalan Allah, ya mati syahid daripada panen kurma. Tapi orang munafik bilang apa? Muhammad ini kenapa suruh-suruh orang perang di musim panas? Waktu itu musim panas. Dan besok kita mau panen. Kenapa nggak tunda berapa hari lagi? Kenapa harus sekarang? Ya. Maka Allah turunkan firman-Nya, katakan kepada mereka orang munafik, sungguh neraka jahanam lebih panas daripada apa yang mereka rasakan ini. Maka itu ujian dan banyak sekali ujian yang lain ya. Banyak sekali ujian yang lain yang Nabi SAW merasakan. Di perang Uhud itu gigi beliau pecah, ya, pelipis beliau berdarah, pipi beliau sempat tertusuk dengan topi besinya SAW. Ya. Di perang Khaybar, kelingking beliau kena anak panah Yahudi, kemudian beliau kena racunnya, makanan orang Yahudi. Banyak ujian datang. Pada saat itu Allah SWT janjikan pasti akan menang Khaybar. Seperti itulah.
Nabi SAW mengatakan apabila Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, maka Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Jadi kalau ada ujian-ujian datang itu sebenarnya pembersihan dosa ya. Daripada dihukum di akhirat, bentuk kasih sayang Allah, kata Nabi SAW, Allah segerakan di dunia. Dalam bentuk penyakit, flu, demam. Kadang-kadang kita tidak sengaja, bukan niat mau menjepit tangan, kita terjepit pintu. Ada saja. Gitu kan. Kita lagi jalan baik-baik, nggak ada apa-apa, sepatu kita bagus, jalannya terus keseleo. Ada saja. Kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki hambanya mendapatkan kebaikan, maka Allah akan segerakan baginya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan untuknya, maka Allah akan menahan hukumannya sampai akan disempurnakan balasannya di akhirat kelak nanti. Dan ini lebih bahaya kalau diberikan ujian di akhirat nanti. Allahu a'lam. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.